Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kresna Dewi dengan NIM 160361711. Program Studi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian atau judul dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Coach Strength Training terhadap Body Balance dan Presentase Lemak Tubuh pada Pemain Sepak Bola Gondrong Evolution Junior. Lanjut. Latar belakang pada masalah ini adalah keseimbangan sebagai salah satu kondisi fisik yang tidak bisa dilepaskan dari olahraga apapun termasuk sepak bola. Dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka ada gaya atau pola hidup yang berubah membuat remaja semakin malas berolahraga dikarenakan dari pola makan atau asupan yang berlebih dan terjadinya lemak tubuh yang menumpuk. Asupan makan dengan aktivitas fisik yang kurang bergerak dengan resiko kelebihan berat badan terutama lemak pada tubuh mengalami peningkatan menyebabkan individu tersebut akan mudah terjatuh. Salah satu nilai presentasi lemak tubuh pada seorang dapat menyebabkan berbagai masalah, dapat mempengaruhi keseimbangan dari seseorang dalam bergerak. Selain itu, pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika sedang bermain sepak bola. Ialah masih banyak pemain sepak bola untuk Evolution Junior ketika terjadi benturan dengan lawan tidak memiliki keseimbangan untuk mempertahankan tubuhnya. Terdapat banyak metode latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan. Di antaranya adalah core strength training. Core strength merupakan suatu bentuk latihan mengandalkan kemampuan yang bergerak pada otot-otot perut yang menghubungkan estimasi atas dan estimasi bawah. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat identifikasi masalah. Dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Belum diketahui cost training berpengaruh terhadap presentase terhadap body balance dan pada pemain sepak bola Gondrong Evolution Junior. 2. Belum diketahui cost training berpengaruh terhadap presentase lemak pada pemain sepak bola Gondrong Evolution Junior. 3. Apakah cost training efektif dalam menjaga body balance dan presentase lemak tubuh? Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh cost training terhadap body balance pada pemain sepak bola Gondrong Evolution Junior? 2. Apakah terdapat pengaruh cost training terhadap presentase lemak tubuh pada pemain Gondrong Evolution Junior? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui cost training terhadap body balance pada pemain sepak bola Gondrong Evolution Junior. 2. Mengetahui pengaruh cost training terhadap presentase lemak tubuh pada pemain bola Gondrong Evolution Junior. Kajian teoritik, hakikat sepak bola menurut Herwin 2004, sepak bola adalah pemain bergu, masing-masing bergu terdiri dari 11 pemain dan salah satunya penjaga gawang. Sepak bola memiliki tujuan yaitu untuk mencetak gol atau skor sebanyak mungkin. Dijelaskan bahwa sepak bola merupakan pemain yang berawal untuk merayakan kemenangan, untuk meningkatkan kemampuan fisik. Komponen fisik bola yang meliputi kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan koordinasi, ketepatan reaksi, dan keseimbangan. Lanjut ke hakikat body balance atau keseimbangan menurut Widya Astuti 2015. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan body balance ketika ditempatkan sebagai posisi tubuh untuk mempertahankan stabilisasi postur oleh aktivitas motorik. Tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan yang berperan dalam pembentukan keseimbangan secara tepat pada saat berdiri. Jenis-jenis keseimbangan adalah keseimbangan statik dan keseimbangan dinamis. Kajian teoritik. Hakikat presentase lemak tubuh yang menurut Nur Hardi 2004, presentase lemak tubuh adalah perbandingan massa lemak tubuh dibandingkan dengan komposisi tubuh zat kaya energi dan merupakan cadangan energi yang terbesar dalam tubuh dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Selain itu, lemak cadangan energi yang menyimpan vitamin yang larut dalam lemak. Hakikat cost training menurut Scandis et al. 2018. Cost training adalah latihan bagian dalam tubuh yang bertanggung jawab pada pengembangan power, pemeliharaan stabilisasi, meningkatkan koordinasi pada saat melakukan gerak. Bagian menjadi core tersebut adalah bagian punggung, perut, dan pinggul. Otot utama dari core muscle termasuk adalah otot panggul, trapezius abdominis, reticulum abdominis, pembias spine, khususnya limbus thoracis, dan diafragma. Minor core muscle termasuk latissimus dorsi, gluteus maximus, dan trapezius. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan lapangan Sungus Tapak, Jalan Sungus Tapak, Cipete, RT01, RW02, Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Jenis penelitian dan pendekatan yaitu eksperimen dan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah tim Gondrong Evolution Junior Kota Tangerang yang berjumlah 20 orang. Penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik total sampling yang dimana semua populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan data atau pengumpulan data menggunakan one group pretest dan post test design. Teknik pengumpulan data ini di mana peneliti melakukan tes awal sebelum melakukan tes air dengan pelakuan atau treatment seperti plank, side plank, sit up, dan V-hot. Lalu peneliti melakukan kembali pengukuran tes akhir yaitu post test. Teknik analisis data itu uji deskripsi statistik dan uji normalitas. Uji hipotesisnya itu menggunakan pair simple t-test. Instrumen penelitian dalam bentuk tes ini digunakan untuk mengukur keseimbangan adalah berdiri satu kaki dengan mata tertutup yang dikutip dari Widya Astuti 2015. Antara lain yaitu A. Tes berdiri dengan satu kaki, mata tertutup. B. Posisi berdiri lurus. C. Pandangan mata dan posisi kepala lurus ke depan. D. Kedua tangan membentuk siku-siku di pinggang yang masing-masingnya. E. Tes akan diukur seberapa lama.
dia bisa berdiri dengan satu kaki. F. Tes ini dilakukan dengan kaki yang bergantian kanan dan kiri. Sampel diberikan kesempatan 2 kali untuk mengulang. Alat yang digunakan untuk mengukur tes ini adalah stopwatch. Begitu juga dengan pengambilan data awal dan data akhir untuk presentasi lemak tubuh dengan menggunakan satuan timbangan. Pada timbangan yang mau dilakukan untuk prosedur sebagai berikut. A. Sampel menggunakan pakaian olahraga yang ringan. B. Sampel tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. C. Sampel melakukan penimbangan berat badan dan satuan kilogram. Hasil uji statistik yaitu uji statistik deskriptif, di mana nilai minimum pada pretest persentase lemak tubuhnya 10,7% dan postasnya adalah 9,7. Dalam selisih hasilnya 1,00 dan nilai maksimumnya dalam pretest persentase lemaknya 36,3 dan postasnya 35,3 dengan selisih hasilnya 1,000. Begitu juga hasil dari body balance kanan yang nilai minimumnya yaitu pada postas body balance kanannya 5,6 dan postasnya 7,7 dengan selisih hasil 2,8 dan nilai maksimum pretest body balance kanannya 11,9 dan postasnya 14,8. Peningkatan dalam hasilnya yaitu 2,9. Hasil body balance kiri dalam minimumnya yaitu pada postes 5,2 dan hasil postasnya 9,2 dan hasilnya yang didapat 4,1 dan dengan nilai maksimumnya pada pretest body balance kiri yaitu 11,8 dan postasnya pada body balance kiri itu 15,5 dengan selisih hasil 3,8. Data yang dihasilkan pada hasil uji normalitas dalam 3 variabel dalam nilai value di mana lebih besar dari nilai signifikan dikategorikan normal. Hasil uji hipotesis dalam uji per sampel t-test pada pretest dan proses pada 3 variabel dengan t-tabel sebesar 2,093 dan nilai signifikannya 0,05 pada variabel persentase lemaknya, di mana t hitung sebesar 1,330 yang di mana lebih kurang dari t-tabel sebesar 2,093 pada nilai value-nya 0,99 lebih besar dari 0,05 dengan keputusan H0 ditolak dikarenakan terdapat pengaruh pada presentase lemak tetapi sangat sedikit dalam hasil presentasenya. Pada variabel body balance kiri yaitu dengan t hitungnya 10,563 di mana lebih besar dari t-tabel yang sebesar 2,093 dengan nilai value 0,0 yang di mana lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 di mana H0 diterima. Pada variabel body balance kanan yaitu dengan t hitungnya 8,574 di mana lebih besar dari t-tabel sebesar 2,093 dengan nilai value 0,00 di mana lebih besar dari nilai signifikan. Kurang dari nilai signifikan 0,005 di mana H0-nya diterima. Dari hasil presentase menunjukkan hasil presentase mengetahui besarnya peningkatan presentase pengukuran latihan cost training terhadap body balance kanan dan kiri menggunakan rumus presentase peningkatan yang diperoleh dari body balance kiri yaitu nilai data different dibagi nilai data pretest dikali 100% di mana hasilnya 34,31% dan begitu juga hasil dari body balance kanan yaitu 34,63%. Dari hasil kedua itu tersebut dapat diartikan peningkatan body balance kanan dan kiri dengan latihan cost training sebesar 34,63% dan 3,431%. Pada presentase lemak begitu pula dengan peningkatan presentasenya sebesar 7,79%. Hasil tersebut dapat diartikan peningkatan presentase lemak tubuh pada latihan cost training sebesar 7,79%. Berdasarkan 3 hasil tersebut dapat diartikan bahwa latihan cost training terdapat presentase lemak dan body balance memiliki perbedaan di mana ada pada presentasenya. Lanjut, pembahasan. 1. Pengaruh cost training pada body balance pada pemain sepak bola Gunung Evolution Junior. Terdapat pengaruh cost training terhadap kedua body balance tubuh pada pemain sepak bola Gunung Evolution Junior. Hal ini dapat diartikan dari hasil persentase body balance kanan dan kiri yang mengalami peningkatan. 2. Pengaruh cost training terhadap persentase lemak tubuh pada pemain sepak bola Gunung Evolution Junior. Tidak dapat pengaruh cost training terhadap persentase lemak tubuh pada pemain sepak bola Gunung Evolution Junior. Hal ini sesuai dengan hasil persentase lemak. Pada persentasenya dapat diartikan pada hasil dari persentase lemak yang mengalami peningkatan sebesar 7,79%. Dikatakan terdapat pengaruh tetapi sangat sedikit dibandingkan body balance. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data deskripsi pengujian hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan. 1. Terdapat pengaruh cost training terhadap body balance dan pada pemain sepak bola Gunung Evolution Junior. 2. Tidak ada pengaruh terhadap cost training terhadap persentase lemak tubuh pada pemain sepak bola Gunung Evolution Junior dikarenakan hasilnya sangat sedikit dibandingkan body balance, tetapi ada pengaruh. Berikut ini uraian saran yang telah digunakan oleh penulis. 1. Bagi tim Gunung Evolution Junior, penggunaan cost training dapat dijadikan sebagai model latihan dalam meningkatkan body balance. 2. Bagi pemain dapat meningkatkan body balance dengan menerapkan cost training bila dilakukan secara berulang untuk persentase lemak tubuh tidak disarankan karena cost training merupakan sistem anaerobik yang dikhususkan untuk menurunkan persentase lemak tubuh. 3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan sampel dan variabel yang berbeda serta menambahkan monitoring pada asupan gizi pada sampel sehingga pelatihan untuk meningkatkan body balance dan persentase lemak tubuh sehingga dapat direplikasi lebih luas. Terima kasih dari saya Abdul Kresna Wibi atas presentasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.